Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Fadilah. NIM 221181106 jurusan Teknik Elektro 2018, jurusan Teknik Tegangan Listrik, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan membuat arsitektur jaringan. Sambil membuat, saya akan menjelaskan. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas manajemen jaringan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini dengan menjelaskan server kelas A dan server kelas B, dengan menjelaskan mulai dari DHCP, HTTP, lalu ada web, DNS, dan juga yang terakhir ada email. Di sini menggunakan 10 VC dan 2 server, lalu 2 switch, 1 router. Oke, kita rapi-rapikan dahulu. Di sini kita rapi-rapikan. Oke, kita tarik. Di sini PC-nya ada 5, di atas juga ada 5. Saya membuat arsitektur jaringannya seperti kerang yang di lautan gitu ya. Oke, kita hubungkan dulu. Di sini PC 1, lalu sini PC 2, di sini PC 3. Kita percepat ya agar persingkat waktu. Kita buat arsitektur jaringan yang biasa gitu ya, nggak seperti yang lain mungkin yang lebih rumit gitu. Tapi di sini saya buat agar tidak buat waktu lama juga gitu, walaupun dibuat dari awal. Kita hubungkan lagi, terakhir kita hubungkan lagi. Di sini kita hubungkan dulu server ke switchnya. Sini juga server ke switch. Oke, di sini pertama kita desktop, kita IP integration, tapi yang pertama kita server dulu ya. Kita di sini memakai di sini kita pakai server kelas B ya, dengan IP address 172.16.30.1. kita blok. Oke, gateway-nya kita tambah 0. Di sini juga kita samakan ya. Kita pakai yang statik dulu karena memang di sini untuk server ya. Lalu kita ubah juga di sini untuk DHCP-nya ya. DHCP kita samakan, default gateway-nya tambah 0. Di sini data servernya samakan juga. Di sini 30, kita mulai di titik 2 ya. Ininya kita mulai 5 VC. Oke, kita add, kita save saja. Sudah tersave. Lalu kita ke PC-nya, kita ubah ke DHCP agar otomatis gitu ya, tidak usah kita memulai lagi. Lalu PC keduanya kita coba lagi. Sebentar. Mohon maaf kenapa barusan tidak bisa dipakai. Di sini saya lupa ya, kita on kan dulu. Kita save lagi. Kita mulai lagi ya.
Kenapa tadi gak bisa? Nah, kita mulai lagi. Oke, sukses. PC2 nya kita coba lagi, sukses juga. PC3 nya kita sambungkan lagi, sukses lagi. Oke, ini PC4 nya sukses juga. PC5 nya kita sambungkan juga. Oke, ini sukses juga. Oke, kita ke server yang keduanya. Kita ubah dulu IP nya 192.168.30.1. Kita blok lagi, kita copy, kita pastekan di sini, kita pastekan lagi di sini. Ini tambah 0 ya. Kita masih static karena emang ini servernya. Lalu kita ke DHCP nya samakan juga, tambah 0 di sini. Dan servernya samakan juga. Nah, kenapa tadi mungkin ya saya mulai dari yang dari desktop dulu baru ke service DHCP-nya, karena untuk biar terintegrasi juga di sini, biar cepat juga gitu kan, biar gak lama. Ini udah ya, kita jangan lupa kita on-kan juga. Oke, kita sambungkan. Kita tunggu sukses apa tidak. Sukses juga. Yang ke PC yang selanjutnya nyambung juga. Oke, kita ini sini juga nyambung juga. Oke, selanjutnya kita sambungkan. Oke, nyambung juga. Oke, di sini nyambung juga. Oke, sebelumnya saya tadi buat di sini DHCP. Apa itu DHCP? Yaitu Dynamic Host Configuration, yaitu Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu untuk membagi IP-nya. Jadi di sini karena awalnya statik, kesininya menjadi di sini menjadi otomatis gitu ya, karena kita pakai DHCP, jadi otomatis. Kita nggak usah ribet-ribet kita masukkan lagi. Oke, selanjutnya kita mencoba ke selanjutnya, yaitu kita hubungkan ke di sini HTTP ya. HTTP-nya saya pengen buatnya desa saja ya. Desa. Kita buat HTTP-nya. Di sini saya buat, ulang lagi aja ya. Di sini HTTP, kita edit. Di sini saya ingin buat desa huruf besar. Di sininya kenapa desa? Mungkinnya karena memang desa itu penting ya, dari suatu tatanan pemerintah yang pertama gitu ya. Jadi sangat penting sekali. Selamat datang para pengurus desa tahun 2021-2022. Oke, untuk biar tidak ribetnya kita hapus di bawah sini. Kita save. Yes. Mungkin HTTP itu apa? Yaitu Hypertext Transfer Protocol untuk membuat web. Selanjutnya kita buat DNS-nya. DNS-nya apa? Di sini kita buat mail@desa.com. Address-nya kita samakan tadi sama yang di sini, 172.116.30.1. Nah, kita copy, kita add record. Oke, add ya. Kita samakan lagi. Sini kita pakai www.desa.com. Ini masih sama, kita save. Oke, sudah tersambung ya. Di sini udah masuk gitu ya. Karena di sini DNS itu untuk apa? Untuk menamai dari bit seperti IP menjadi nama, yaitu DNS itu singkatan dari Domain Name System. Untuk contohnya nanti kita contohkannya, karena untuk memberikan IP yang terhubung secara otomatis agar cepat juga. Di sini saya akan langsung buat juga emailnya di sini ya. Selanjutnya kita buat emailnya yang tadi ya. Selanjutnya kita buat emailnya. Email di sini domain description-nya kita desa.com.
Usernya kita pakai user 1, passwordnya kita pakai 1 lagi. Kita set, tambahlah di sini user 2, passwordnya 2, kita tambahkan di sini lagi. Udah gitu ya, udah masuk. Di sini mungkin apa perbedaan dari SMTP service sama POP3 service? Nah, di sini untuk yaitu SMTP dari Simple Mail Transfer Protocol bertugas untuk mengirim email. POP3 ini untuk apa? Yaitu untuk menerima email, singkatan dari Post Office Protocol. Oke, selanjutnya karena sudah kita kait-kaitkan, sini kita keluarkan dulu ya. Coba kita yang di sini kita sambungkan di emailnya. Untuk emailnya kita lihat nih. Incoming, ke atas dulu, kelihatan. Nah, di sini user 1, email addressnya user 1@desa.com. Di sini sama kayak tadi ya, mail@desa.com. Kenapa gak nama saya? Karena saya pengennya desa gitu ya, agar kemajuan pemerintahan ini gitu ya, mulai dari hal terkecil dulu gitu ya. User 1. Di sini bawahnya kita pakai tadi 1. Kita save. Oke, kita kembalikan dulu. Kita pakai yang kedua. Oke, di sini user 2. Email addressnya user2@desa.com. Lalu incomingnya tadi sama mail@desa.com. Kita salah di sini ya. Copy di sini kita pastikan tidak bisa ya, mail@desa.com. kita pakai user 2, passwordnya tetap 2, kita save. Oke, setelah kita tadi buat PHCP, HTTP, webnya gitu ya, DNS, terus yang terakhir ya emailnya gitu ya. Nah, kita coba dulu nih untuk webnya. Tadi kita buat desa tuh, kita coba nih, kita pakai yang DNS dulu nih, www.desa.com. keluarnya apa nih? Tuh, selamat datang para pengurus desa gitu ya. Untuk ininya tadi belum saya hapus ya, ini ya. Kita pakai kode IP-nya 1.16.30.1. Ini pakai zaman dahulu gitu ya, sama juga ya. Jadi untuk memudahkan gitu ya, untuk yang tadi itu untuk pakai DNS gitu ya, bedanya sama yang ini bit gitu. Jadi kalau DNS otomatis kayak udah zaman sekarang banget gitulah, udah kekinian gitu. Di sini kita ganti ya, kita hapus karena tadi ada yang harus keluar gak jelas itu, kita save. Oke, kita coba lagi di sini. Desktop web browser www.desa.com. Nah, sekarang udah sesuai ya, udah bagus. Kita pakai IP-nya 2.16.30.1. udah juga sesuainya. Oke, berarti ya. Lalu kita buat email di sini ya. Emailnya gimana nih? Nah, tadi ini user2@desa.com. Subjeknya untuk kaur pemerintahan. Jangan lupa nih, ambilkan dulu ke barokah gitu ya. Nah, di sini untuk kaur pemerintahan bagaimana perkembangan desa sekarang dengan desa dahulu gitu ya. Jadi kan dulu masih buhun gitu ya, sekarang udah bagus gitu ya. Ini dari salam dari kaur perencanaan gitu ya. Takutnya ada yang ingin direncanakan di sini dapat gitu ya, bisa kita send gitu ya. Kita buka di PC yang keduanya.
Kita lihat nih resepnya. Ada nih untuk kartu pemerintahan katanya tuh. Kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kartu pemerintahan bagaimana perkembangan desa sekarang dengannya masih pakai saya salah dikit gitu ya. Desa dahulu. Salam dari kartu perencanaan. Oke, kita balas lagi. Waalaikumsalam. Oke. Perkembangan sekarang untuk desa alhamdulillah maju, tentram, good pokoknya gitu ya. Pokoknya barokah gitu. Udah gitu aja ya dari saya mah. Kita send. Gimana sih balasannya di sini? Kita lihat lagi resepnya untuk kartu pemerintahan. Ini balasannya. Kita lihat nih. Udah, waalaikumsalam. Perkembangan sekarang untuk desa alhamdulillah maju, tentram, good pokoknya barokah. Itu berarti kita dapat dilihat di sini good gitu ya, selesai sesuai gitu. Berarti lewat di sini emailnya sukses gitu ya. Untuk selanjutnya kita lihat di webnya gimana, bisa atau enggak. Kita buka www.desa.com. Keluarnya apa? Desa ya. Selamat datang para pengurus desa tahun 2021-2022. Di sini belum saya ganti ya. Karena tadi saya cepat karena tidak ingin membuat waktu habis gitu ya. Nah, kita pakai dengan IP-nya. Tadi IP-nya 172.116.30.1. Kita coba bisa gak? Ternyata bisa juga ya. Jadi dapat kita perbedakan kalau pakai ini zaman dahulu gitu ya. Kalau untuk pakai DNS untuk zaman sekarang jadi memudahkan gitu ya. Lalu untuk ini tadi yang di email itu ya, apa sih mungkinnya tadi teh yang di peraturannya teh yang peraturannya gitu ya. Di sini yang reply ini ya, yang resep ini yaitu dari POP 3 itu, yang kompos ini dari SMTP itu ya. Jadi penerima sama pengirim gitu ya untuk mengirimnya. Nah, kita sambungkan juga ini ya dari switch ke routernya. Oke, kita sambungkan juga di sini ke routernya. Oke, kita coba ya. Oke, di sini tadi tidak bisa menyambungkan gitu ya. Untuk menyambungkannya untuk di sini, terus di sini kita on kan, masukkan IP addressnya di sini, terus subtitlesnya di sini, terus kita IP addressnya juga masukkan yang kedua, tapi yang pakai default gateway-nya. Di sini subnetnya juga. Nah, di sini dapat kita lihat tersambung ya, berbeda dari tayangan tadi gitu ya, tidak tersambung. Kita udah ya simulasi di sini, tapi kita tugasnya memang hanya untuk menghubungkan ini ya, jadi tidak usah berkepanjangan dengan yang lain. Jadi dalam kesimpulannya DHCP, HTTP, web, DNS dan juga email dapat berjalan dengan lancar, walaupun saya tidak mencoba di server yang kedua dengan di sini ya, sama ini saya mencoba di server 1 saja. Dengan percobaan di sini 5 PC ternyata sukses gitu ya. Di sini kita dapat disimpulkan bahwa ini sukses. Mungkin sudah dari penjelasannya. Di sini saya perencanaannya yaitu untuk aplikasi jaringan pada suatu kantor desa gitu ya. Jadi agar panjang gitu ya, agar mantap juga gitu untuk perkembangan tahun sekarang. Jadi demikianlah yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan segala niat dan tekad kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian dan ucapan saya, itu semua kebodohan dan kekilapan. Dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.